tadi dari Mahesa sudah berbincang dengan para ex-ketum himpunan FISIP UMJ. Sekarang kita sedikit berpindah ya. Betul sekali. Bukan organisasi, tapi bukan himpunan atau LSO, tapi disclaimer, ini itu dalam lingkup dari Fakultas Ilmu FISIP, yaitu dari M Kreatif, tapi di segmen M Radio. Jadi sedikit informasi ya, secara struktural mungkin jabatan ataupun struktural radio ini agak sedikit beda dengan teman-teman lembaga lainnya ataupun LSO lainnya gitu. Tidak seperti BEM ataupun himpunan, M Radio ini bergerak di bidang M Kreatif yang tentunya langsung di bawah naungan dari fakultas ataupun prodi itu sendiri gitu. Jadi mungkin agak sedikit berbeda pembahasan kita kali ini dan akan sedikit lebih cair tentunya Bang ini. Tapi sebelum itu kita boleh perkenalkan dulu dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Silakan. Halo akademika atau Visiper, perkenalkan nama saya Nandi Junaidi Rizky Ali, mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2019. Saya mantan Ketua Umum M Radio FISIP UMJ. Jadi sebelumnya betul yang disampaikan kedua host, kalau M Radio ini bergerak langsung di lab yang dinaungi oleh prodi dan fakultas. Seperti itu. Oke, Bang Nandi, kalau kita berbicara soal radio, boleh dikasih tahu ke teman-teman akademika lu M Radio itu seperti apa dan boleh sedikit dikasih tahu tentang frekuensinya di angka berapa Bang Nandi ini kalau M Radio ini? Jadi M Radio itu wadah yang menaungi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki minat ataupun yang punya potensi atau keterampilan di dunia broadcasting, writing atau dunia kreatif sejenisnya. Jadi untuk seluruh mahasiswa FISIP ini bisa masuk sini, nggak selalu atau nggak harus mahasiswa Ilkom aja. Jadi kita terbuka untuk semua mahasiswa. Oke. Gitu. Nah untuk frekuensinya di angka berapa? Biar kalau kita mau di mobil ataupun di rumah kita bisa nyetel M Radio ini. Bisa didengerin di mana aja dan kapan aja. Sekarang kan udah handphone udah di mana aja dong. Udah selalu digenggam dong. Kita ada website, bisa di streaming di situ. Websitenya ada di www.mradioumj.com. Oke. Kalau tadi kan kita udah disclaimer nih kalau M Radio itu berbeda dengan organisasi atau LSO di FISIP. Pasti punya dinamika yang berbeda dong. Betul. Mungkin bisa dijelasin oleh M Radio, oleh Abang sebagai ex-ketum M Radio, apa sih dinamika atau apa sih yang ngebedain M Radio itu dari organisasi atau LSO di FISIP UMJ ini? Radio tuh, ini sepengalaman saya tuh, M Radio tidak selalu yang selalu formal. Kita lebih sering brainstorm, mengolah ide-ide kreatif baru, mengolah program baru. Jadi kita kebanyakan lebih ke arah dunia kreatif karena kan dunia kreatif itu kan sifatnya dinamis dan cepat ya. Jadi kita paling rapat pun ya rapatnya kayak ngobrol biasa, kayak brainstorming, kayak misalkan obrolan anak cowok di jam 2 pagi. Itu biasanya udah ngalur ngidul kemana-mana ya. Itu ngalur ngidul, tapi kalau di kami tuh selalu menghasilkan ide baru, menghasilkan terobosan baru, entah itu program baru, konten baru, seperti itu. Lewat brainstorming yang mungkin tidak sedikit mungkin tidak terlalu formal, namun menghasilkan ide-ide yang sangat luar biasa lah gitu. Jadi flow-nya tidak terlalu kaku. Tidak kaku. Betul. Gitu. Bang Andi, tadi kalau kita berbicara soal radio, kira-kira konfliknya apa aja sih di dalam radio? Mungkin kalau tadi kita berbicara soal dengan teman-teman di BEM, di himpunan, mereka banyak sekali terjadi konflik internal, baik dengan di bidang 1 dengan bidang 2, departemen 1 dengan departemen 2. Kalau di radio sendiri ini ada nggak sih semacam bidang ataupun suatu konflik yang ada di internal radio itu sendiri gitu? Sorry, tambah lagi sedikit bahwasanya radio ini kan mungkin bergerak di bidang media yang notabene tidak terlalu banyak berkecimpungan gitu. Tapi ada nggak kira-kira konfliknya? Jelas kalau ditanya ada, pasti ada. Karena kita pun secara struktural kita mengikuti organisasi yang ada atau organisasi yang formal. Pasti ada tuh, misalkan divisi, kalau kami adanya divisi bukan bidang 1, 2 atau 3 ya. Misalkan divisi program punya ide, udah brainstorming dengan ketua atau wakilnya menghasilkan suatu program, itu akan dieksekusi oleh tim kreatif. Nah, kadang tim kreatifnya seperti pada di organisasi umumnya aja. Kadang ada yang tidak bisa hadir atau ada yang misinformasi. Mungkin seperti itu. Tapi itu kita usahain tidak larut-larut menjadi konflik internal.
Oke, jadi mungkin kalau di radio itu konfliknya tidak terlalu banyak lah ya. Tapi sebagai ketua umum pasti dong harus memiliki jiwa problem solving dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bang Nandi sendiri seperti apa menangani sikap daripada teman-teman M Radio mungkin yang notabene banyak kepala, banyak karakter, betul. dan sebagai ketua itu harus bersikap secara rasional ataupun secara objektif, tidak memihak A, tidak memihak B. Bang Nandi sendiri seperti apa menanganinya seperti itu? Kalau saya sih sepengalaman menjabat, ya tentu ya jelas kepala, beda ego, beda pemikiran, beda karakter, kita harus menyesuaikan juga. Pendekatannya juga harus beda-beda. Nah itu saya memposisikan saya harus di pemikiran yang sama dengan orang itu. Misalkan saya ke A harus secara pendekatan face to face, kalau ke si B bisa di forum penyelesaian masalahnya. Jadi kita lebih ke ngikutin si A tuh maunya apa, si B maunya apa. Jadi lebih fleksibel aja biar ketemu solvingnya masing-masing tuh gimana. Oke. Nah, ngomongin soal konflik pasti nggak jauh-jauh dari sumber daya manusianya kan. Kalau dilihat-lihat nih, kalau saya lihat ya, bisa dibenerin nih kalau saya salah. M Radio ini sedikit eksklusif tahun ini. Oke. Kenapa bisa dikatakan eksklusif kali? Karena jujur dulu waktu menjadi maba pengen jadi M Radio. Tapi nggak ada nih, nggak tahu di mana, nggak ada kabarnya. Tiba-tiba baru udah masuk tim podcast, baru ada M Radio. Mungkin bisa dikasih tahu nih runtutan atau timeline dari M Radio sendiri untuk masalah pengkaderisasian. Kalau organisasi nyebutnya apa sih? Iya, sama. Rekrutmen ya mungkin ya, lebih halusnya ya. Oprek. Opreknya kapan sih? Mungkin setiap kepengurusan atau setiap periodisasi itu beda-beda open recruitment-nya. Tapi biasanya M Radio tuh open recruitment mulai dari PKKMB sampai bulan November atau Oktober. Mungkin kalau beberapa juga banyak mahasiswa yang kok gue nggak tahu ya kalau ada M Radio. Itu mungkin karena dari kita pun dari PKKMB biasanya jarang dikasih spot atau tempat untuk promosi. Jadi kita kadang kalau PKKMB kita ambil contoh di tahun lalu itu waktu kepengurusan saya tuh kita dikasih stand, cuma mahasiswa baru tuh emang nggak keliling ke stand M Radio. Jadi udahlah inisiatif dadakan spontan uhuy aja. Udah keliling aja, kita bawa banner keliling open recruitment M Radio. Alhamdulillah yang ikut tahun kemarin 29 orang. 29 orang. Nah, itu kan kita berkaca dengan masa lalu yang kemarin, mungkin dapat dikatakan M Radio ini tidak mendapatkan spot ataupun tidak mendapatkan tempat di mana ada media promosi namun tidak mendapatkan hal itu. Itu kan suatu mistakes ya kan, suatu permasalahan. Sebentar lagi kita akan mulai PPKMB lagi di tahun 2023. Kira-kira udah apa yang disiapin langkah selanjutnya untuk memperbaiki mistake ataupun kesalahan di tahun lalu gitu? Ya, tentu saja buat hal-hal yang menjadi catatan di tahun lalu sudah kita sampaikan ke yang periode sekarang. Betul. Agar menjadi koreksi atau jangan terulang lagi. Nah, hal-hal yang tadi udah saya sebutkan itu udah saya sampaikan juga dan semoga saja bisa berlangsung lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, penasaran sedikit Ya, jiwa mabanya biar terbayarkan gitu karena udah penasaran sama M Radio. Kalau opreknya M Radio itu sistemnya misalnya kita daftar langsung masuk atau ada tahapan-tahapan lain? Jadi kita tahapan rekrutmennya tidak terlalu sulit ya. Daftar di waktu open recruitment tuh daftar, lalu ada sesi interview. Sesi interview itu meliputi biar kita tuh ada tahu nih kandidat tuh punya seluas apa sih mereka nih pengetahuannya soal radio. Nanti kita tanya tuh yang kamu suka tuh hal apa, nanti kita kulik seberapa bisa dia ngulik suatu topik, karena hal itu menjadi parameter gimana anak radio tuh kedepannya nanti. Soalnya ya anak radio kan identiknya dengan announcer atau penyiar ya. Penyiar tuh kan harus banyak tahu banyak hal. Jadi banyak kriteria lah. Terus juga harus update ini itu. Nah, itu di tahapan interview. Lalu setelah tahapan interview biasanya ada pra LDR. Pra LDR tuh ibaratnya, kalau LDR tuh ibaratnya LDH kalau di himpunan. Diklat lah ya, pokoknya diklat ya. Diklat. Nah, itu pra LDR tuh kayak perkenalan atau sesi kelas. Berarti LDR itu materi tentang seputar radio itu. Kalau LDR berarti kepanjangannya tuh latihan dasar radio. Namanya kreatif juga ya. LDR. Kira mah long distance. relationship. Tapi bisa dong M Radio, kamu dengerin M Radio. Oh iya, satu frekuensi ya. Satu frekuensi bisa. Oke.
Bang Andi, tadi kita udah ngomongin soal radio nih Bang. Kita mungkin ada sedikit games kali ya Iya. buat sesi kali ini ya. Iya. Jadi kita punya apa Alisnya coba Ini dijelasin ke Bang Andi. namanya mungkin teman-teman udah tahu kartu yang biasanya dibawa ke anak tongkrongan. Apa itu? Kartu apa itu? Kalau kali ini namanya Kartu remi. You Ngobrol. Bukan. Enggak, kartu Bukan, remi. jangan remi, nggak boleh remi. Dosa Bang. Gak usah bang. Bercanda. Ini kartu pertanyaannya seru-seru. Kita abang mau ngocok atau mau milih secara Pilih ngocok aja. Pilih aja. Oke. Dingin-dingin disuruh ini. Apa? Milih kartu. Oh, siap. Oke. Nih, oke. Tutup pilih. mata nggak? Tutup mata nggak? Ini ada dari Agak sedikit mendramatisir ya. Iya. Oke. Ada soal diri sendiri dan soal hubungan. Nah. Mungkin kalau M Radio hubungan dulu kali ya. Pilih dari 3 nih hubungan. Hubungan. Ini Kalau ada gitu. yang pink. Kayaknya yang Oke, pink bagus ini. ini. Iya. Coba skip buka. aja, skip dulu, Buka. skip dulu. Nah, teman-teman Tebak, akademika tebak. kira-kira penasaran nggak isinya apa dan coba langsung kita tanya Bang Nandi. Coba silakan dibuka Bang, dibacakan ke teman-teman akademika Iya biar nih. kita semua tahu. Kameranya yang Nggak depan. muat, nggak Oh, muat, nggak, nggak muat. itu. Langsung dibacain Nggak aja. ke-zoom. Kalau kamu rasa hubungan kamu mulai ngebosenin, apa sih hal yang bikin rasa bosan itu hilang? Oke, pernah nggak tadi sorry? Tapi pernah Serius nggak sih, pernah ini nggak sih ngejalanin hubungan sama seseorang Pernah. gitu? Oh siap. Masalahnya udah lama banget. Aduh, saya Sekarang- masih ingat dong. Sekarang single nih. Single. Oke, langsung Single. notit. Aduh. Langsung ya. Notit. Oke, langsung. Kira-kira kalau Bang Nandi lagi bosan sama ceweknya ngapain Tapi sih? emang cowok bisa bosen ya dalam hubungan? Oh pasti. Oh, bisa. Pasti semua orang sih. Oke. Oke, maaf. Hobi. Silakan jawab dulu deh mungkin. Hubungan nih pertanyaan yang termasuk susah gue jawab. Kenapa emang ya Bang? Karena hubungan udah lama banget Oh, hubungan. Oke. Eh, Coba dijawab dulu. biasanya tuh kalau gue ya, kalau Hmm. gue bosen tuh ya bosen atau kan bosen lawan katanya tuh apa ya? Bosan itu Excited nyaman, kan? ya, Excited. Nah, gue mencoba hal yang bikin gue excited lagi sama dia. Oke. Itu misalkan dulu gue deket sama satu orang, yang gue bikin excited tuh karena topiknya yang sama nih, sama-sama gue suka. Coba kalau gue lagi bosan, coba bahas ke situ lagi, siapa tahu excitednya dapat lagi gitu. Oke, jadi merubah sesuatu yang tidak nyaman itu menjadi lebih nyaman lagi gitu. Iya, jadi kita ya udah Kita poles lagi. lagi. Oke, lu biasa sekali maksudnya jawaban yang sangat positif gitu. Karena kalau mencari hal baru ya 50-50, bisa gagal, bisa. Oke, gambling lagi. Iya, gambling Oh, lagi. Jadi Tapi Bang, alhamdulillah berarti jawabannya bukan di ghosting. oke. Biasa rata-rata gitu Bang, bosan udah lah gitu. Ghosting, Toh masih iya. muda ini gitu. Tapi nggak kayak gitu. Berarti keren. masih Jangan. diusahakan. Keren banget. Benar. Tapi masih single, noted. Ini Oke. gue taruh mana nih? Disimpan aja dikit dulu. Nah, Sini. kita ada 3 pertanyaan nih Bang. Selain kita ngomongin soal hubungan, Bang nanti juga bisa ngejawab soal apa lagi? Soal diri sendiri Kalau dan diri sendiri. Sendiri. Diri sendirinya ada versi warna kuning sama versi warna biru. Mana Mana aja. Bang? Boleh dipilih. Pilihin deh gantian. Oke. Ntar baru saya lagi. Gini aja nih. Oke. Nih Bang Andi. Bacain, Langsung Bang. baca ya. Ceritain hari ulang tahun terbaik yang pernah kamu alamin. Asik. Ya. Yang keberapa umurnya sekarang? Lagi keberapa? Mau kedua-dua. Oke. Keren. Umurnya Jomblo. 22, jomblo nanti nomor WA-nya kita taruh di link itu ya link YouTube. Oke. Silakan Bang Andi. Kira-kira momen apa yang paling menggelegarkan? Ini soal- menurut gue ya, Oke. karena mungkin menurut orang tuh apaan sih? Iya, oke. Ini terjadi tahun lalu waktu LDR radio juga, tepatnya tanggal bulan Oktober, akhir Oktober. Oke. Itu akhir Oktober, gua atau saya Oke. lagi ngejalanin radio kan. Oke. Sampai baru keinget, nah kok udah jam 12 malam udah tanggal beda nih. Oke. Oh iya kemarin gua ulang tahun. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Bang Nandi lupa dengan Ya, ulang tahunnya. akhirnya ada tuh teman yang ngomporin nih ulang tahun nih. Akhirnya ya biasalah Oke, di surprise lah ya. di-surprise-in. Tapi ya ini mereka Itu tuh berkesan sih. lewat dari 24 jam gitu. Iya. Kok Bisa bisa? ya, Bang? Karena bisa berangkat ya? tuh dari gelap, Eh, pamitan sama orang tua, orang rumah, mau kemana? Ada acara, cuma emang pulangnya gelap lagi. Oke, jadi Akhirnya di rumah tuh pas buka kulkas sampai rumah udah ada kue. Oke. Udah sempat disurprisein di rumah. Oke. Karena saking Orang mungkin tu- agendanya padat kali ya. Iya, Mungkin orang agenda rumahnya udah padat. nungguin ya, aduh mana Iya. anak Kok saya nggak ya? pulang-pulang, Kok enak nggak gua pulang gitu. ya? Iya, buka HP juga enggak kan. Iya, oke. Nih. Oke, Bang Nandi satu lagi nih. Tapi lucu banget ya, maksudnya dia itu bisa Bisa-bisanya kelupaan loh lupa orang. loh. Dan Soalnya ingetnya kan pas kalau Hamin H plus 1 gitu. Hari H. Hari H. Hari H. Karena terlalu all out ke radio. Oh, oke, siap Zah ini. Terlalu berdedikasi mungkin. Jomblo ya. 20 tahun kerja keras. Effort, Effort. ayo apalagi apa Effort. Apalagi kita kulis satu-satu gitu. Ini kita siap berdua menjadi biro jodoh. Oke. Ketua umum radio lagi. Iya, Beuh. aduh, kurang apa lagi sih guys? Oke, langsung. Mau dipilih lagi atau Mau dipilih Oh, lagi. pilih sendiri. Pilih sendiri. Oke, Sendiri. tektokan gitu ya. Ini. Yang kuning aja kali ya. Weh, gimana cara kamu nyemangatin diri kamu sendiri? Ya
apa ya, kadang nyemangatin diri sendiri tuh inget aja, karena saya udah ngelewatin banyak hal, obstacle udah berat yang mungkin menurut orang tuh kayaknya kita sendiri nggak bisa lewatin, ternyata kita buktiin ke diri sendiri bukan ke orang lain gitu. Jadi tanam optimis sebesar mungkin sih. Jadi ya walaupun kita diterjang badai, tembok apapun pasti bisa kita jebol gitu. Karena Bang Nandi yakin bahwasanya apa yang dilakukan hari ini, Bang Nandi udah pernah melewati hal-hal yang jauh lebih besar sebelumnya, dan itu membuat Bang Nandi ini jadi lebih bangkit serta semangat lagi dalam menjalani hal lain. Mungkin orang di luar sana pun beberapa yang seperti itu juga gitu. Tapi luar biasa sekali, maksudnya dari statement Bang Nandi tadi kita dapat melihat bahwasanya Bang Nandi ini memang orang yang positif vibes banget tuh. Mungkin apalagi menurut saya ya yang nyampe lupa ulang tahun untuk berdedikasi untuk organisasi itu luar keren biasa banget itu. Enggak banget. semua orang kayak memiliki ego yang apa ya, mungkin slow ego Bang Nandi ini gitu. Kalau saya ini bulannya baru bulan Juni nih, aduh bulan ini kalau dia mungkin bisa ngambek gitu, kok mau dirayain gitu, kok kok nggak ada yang inget, kok ada yang inget, bakal kayak aduh gimana ini, udah mikir ntar kali di surprise-nya, taunya nggak jadi, makin bete, sedih banget. kebuka kartu. Oke, daripada tadi kita ngomongin apa namanya, nah tadi kita sudah mendengar bahwasannya lagi dan lagi Bang Nandi ini orang yang positif vibes, mulai dari melupakan hari ulang tahunnya untuk organisasi, lalu ketika dia bosan menghadapi pasangannya dia tidak meninggalkan, namun melainkan membuat si cerita-cerita yang positif, yang membangkitkan, bergairah lagi dalam menjalani hidup lagi. Itu suatu hal yang luar biasa banget, maksudnya salut dengan kebijaksanaan dari Bang Nandi ini terkait dengan apa yang sudah dilakuin. Mungkin selama masa periode Bang Nandi ini juga bukanlah suatu hal yang mudah Bang ya, menjalani M Radio. Ada lika-liku. Pasti ada lika-liku, tapi Bang Nandi mampu sanggup dalam mengemban amanah tersebut selama satu periode. Disclaimer aja, mungkin bagi sebagian orang ketika melihat ketua umum itu oh ya mungkin biasa gitu. Tapi buat orang yang menjalani ada sesuatu yang luar biasa dan kerasa kita ini hebat loh gitu. Tapi boleh ngomong dikit lagi? Boleh, silakan Bang Nandi. Tapi biasanya tuh orang yang belum kenal sama saya tuh kadang kan emang ya saya tuh orangnya lebih yang ke cuek atau lurus-lurus aja ya. Kadang kalau ketemu di jalan emang bukan tipe orang yang mau negor duluan, bukan berarti sombong ya, karena takut ngeganggu, takut dianggap so asik juga gitu. Makanya kalau mau negor is okay, nggak apa-apa. Biar nggak ada saling tuduh-tuduhan antar sombong di antara kita gitu. Nah, mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol kayak gini, ada mungkin closing statement yang Abang mau sampaikan kepada teman-teman kita di rumah, atau mungkin ada harapan untuk periodisasi berikutnya untuk M Radio, coba disampaikan Bang. Oke, buat mungkin apa ya, pesan ke teman-teman, bukan ke teman-teman M Radio aja, ya namanya mengurus organisasi ini kan suatu proses, suatu pembelajaran buat bekal kita nanti, siapa tahu berguna, dan gue jamin pasti itu berguna. Ya hadapi aja dulu, karena ini proses pembelajaran, namanya belajar tidak selalu mulus atau tidak selalu baik, jadi dihadapin aja. Toh kalau kita bisa konsisten atau bahkan bisa persisten, kita bakal yang menuai juga hasilnya. Seperti itu harapannya, semoga kita semua jadi sekaya Cipung. Amin, amin, amin. Teman-teman Akademika, sudah kita saksikan bersama bahwasannya suatu pernyataan yang sangat luar biasa tadi dikatakan sama Bang Nandi, bahwasannya apa yang saat ini kita alami akan kita tuai suatu hari nanti. Betul. Buat teman-teman semua, ketika ingin mendapatkan sesuatu yang ingin dimenangkan, maka ikutlah bertarung di dalam kompetisi tersebut. Itu saja mungkin dari kita di sesi kali ini. Bang Nandi, terima kasih banyak sudah hadir dan sudah membersamai kami semua. Oke, saya Muhammad Faisal Rizky Akbar. Saya Alicia Amri, this is Ruang Dialog. See you next time. Dadah, goodbye.